Up Corner. 98.5 April Evening Station. Selamat pagi Admini, apa kabar Anda? Kembali lagi seperti biasa, setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 saya Santi Rosalia hadir di Up Corner. Dan seperti yang sudah diinformasikan lewat media sosial kami, hari ini kita akan bersama-sama untuk mengundang tamu-tamu yang sudah kita schedulekan di jam 10 untuk sesi pertama Up Corner ini. Kita sudah kehadiran Bapak Kepala PT Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah yang ada di ujung Instagram dari Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah, ada Bapak Cahya Julami. Selamat pagi Pak Cahya, apa kabar? Selamat pagi Mbak, alhamdulillah sehat selalu Mbak. Sehat ya Pak ya? Iya Mbak, sehat-sehat selalu Mbak. Baik, terima kasih. Ya untuk semua, semoga Mbak Santi juga sehat ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya di tengah kesibukan Bapak kita bisa ngobrol bareng lewat Instagram, dan siaran ini juga bisa didengarkan lewat live streaming apradio.id. Baik, Pak Cahya, ini kita akan bicara tentang bagaimana pelayanan Jasara Harja di tengah pandemi ya Pak ya. Dan ini masih belum kita tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, dan tentu saja beberapa layanan publik ini juga menyesuaikan. Nah, kalau di Jasara Harja sendiri seperti apa ini Pak? Baik Mbak, jadi terima kasih ya. Pagi ini udah bisa diundang bergabung dengan radio apa Mbak ya? Apradio ya, Apradio Mbak. Ini kebetulan saya baru juga nih, jadi ya kehormatan lah bisa gabung sama Apradio ya, sama masyarakat di Jawa Tengah. Jadi terkait dengan tema kita pada pagi hari ini ya, bagaimana kesiapan Jasara Harja, pelayanan Jasara Harja di tengah pandemi. Saya pikir tidak ada yang berubah Mbak. Ya, tidak ada yang berubah, bahwa penegasan komitmen kita untuk melayani masyarakat itu menjadi prioritas utama dari Jasara Harja. Nah, saat ini kita harus berhadapan dengan kondisi pandemi. Tentunya kita juga harus adaptif dengan perubahan ini. Pandemi membuat kita harus berubah, Mbak. Berubah dalam semua aspek ya. Aspek pelayanan kita juga kita harus tekankan protokol kesehatan. Percepatan pelayanan tetap menjadi prioritas ya. Kemudian pengembangan sistem justru semakin dipercepat. Kemarin kalau kita berbicara tentang bisnis saat ini yang masuk dalam era disrupsi, kita tahu bahwa ada kondisi VUCA yang membuat bisnis harus berubah ya secara radikal. Nah, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini membuat kita harus segera berubah. Dan Jasara Harja ikut dalam arus perubahan ini, Mbak. Pertama, dalam sisi pelayanan kita. Pelayanan kita tentunya harus berbasis sistem ya. Sistem itu kita kolaborasi dengan semua pihak, semua stakeholder. Tujuannya satu, bahwa semua kepentingan masyarakat itu harus menjadi yang utama. Kita adalah pelayan masyarakat, ya. Kita adalah pelindung masyarakat. Apalagi konteks Jasara Harja adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Nah, musibah ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas, ya. Tugas utama dari Jasara Harja itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan. Saya harus sampaikan dulu, Mbak. Perlindungan ini dalam bentuk pemberian santunan. Santunan yang kita berikan itu ada 3 santunan ya, santunan duka itu diberikan untuk korban yang mengalami musibah kecelakaan sehingga mengakibat meninggal dunia. Kemudian ada santunan luka-luka, itu sebagai pergantian biaya perawatan terhadap korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit. Kemudian ada santunan cacat tetap, itu bagi korban kecelakaan yang mengalami kehilangan fungsi anggota tubuh atau mengalami kehilangan anggota tubuh. Itu titik pelayanan dari Jasara Harja atau perlindungan yang diberikan oleh Jasara Harja. Nah, ketika terjadi pandemik ini dan terjadi kecelakaan, maka upaya Jasara Harja harus tetap maksimal, ya, tidak ada pengurangan, tidak ada penurunan nilai pelayanan, tetapi kami justru mengeksplor diri untuk menyesuaikan, untuk adaptif dengan perubahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi nomor 1. Iya.
Gitu. Baik, Pak Cahya. Dan apakah ada program-program yang dilakukan juga oleh PT Jasara Harja ini sehingga masyarakat semakin merasa dekat dengan Jasara Harja yang dimana ini adalah asuransi kita semua ya Pak, masyarakat Indonesia? Itu menjadi tanggung jawab utama, Mbak. Ya, kita tahu bersama bahwa masyarakat sudah memberikan atau melakukan kewajiban sepenuhnya, yaitu dengan membayar premi Jasara Harja. Satu, ketika dia menggunakan alat angkut penumpang umum yang sah. Yang kedua, bersamaan dengan ketika melakukan pengesahan STNK di kantor bersama Samsat. Masyarakat sudah melakukan kewajibannya. Tentunya Jasara Harja harus melaksanakan haknya juga. Haknya itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita tahu bersama, Mbak, bahwa ketika berbicara tentang risiko, itu tentunya tidak banyak orang yang ingin tahu. Tidak banyak masyarakat yang pengen tahu ketika berbicara tentang risiko. Risiko itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Risiko itu adalah sesuatu yang berdampak besar ketika terjadi. Nah, kami paham menyangkut itu. Ketika banyak masyarakat yang bertanya bahwa kok kami tidak pernah mendengar tentang Jasara Harja, kami tahu bahwa memang ini ketika bicara tentang Jasara Harja bicara tentang risiko. Padahal semua channel, semua kanal kita terus galakan merupakan program utama dari Jasara Harja untuk menyampaikan apa hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu contoh hari ini saya dengan Mbak Santi ya, kita menggunakan channel medsos ini untuk menyuarakan apa tugas dan tanggung jawab Jasara Harja. Kita bagikan ke masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu tentang hak dan kewajibannya ketika berurusan dengan Jasara Harja, khususnya ketika mengalami musibah kecelakaan. Banyak program juga yang kita lakukan, Mbak, untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang satu, fungsi berlalu lintas yang baik, ya, kita bekerja sama dengan semua pihak. Kemudian apa yang menjadi hak dan masyarakat ketika mengalami musibah kecelakaan. Jadi kalau untuk program tetap menjadi perhatian kami. Baik, ya. Ini kan Jasara Harja tadi sudah disampaikan oleh Bapak, bergerak di bidang asuransi sosial, tugasnya adalah memberikan perlindungan dasar kepada penumpang angkutan umum resmi, Pak ya. Artinya ini penumpang yang menggunakan karcis resmi atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa dideklar juga agar masyarakat ini lebih tertib juga dalam melaksanakan kewajibannya ketika menumpang atau menaiki angkutan umum. Ya, baik Mbak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus untuk masyarakat bisa memahami dan mengetahui lebih jelas. Satu, kita pertama sudah disampaikan bahwa Jasara Harja memberikan perlindungan dasar. Ya, saya tadi sudah jelaskan tentang apa saja risiko-risiko yang akan dilindungi oleh Jasara Harja. Yang kedua, poinnya itu bahwa alat angkut penumpang umum, ya. Masyarakat harus tahu bahwa jenis angkutan apa saja yang kalau misalnya digunakan oleh masyarakat itu tercover oleh Jasara Harja ketika terjadi risiko. Kita bertolak pada poinnya bahwa alat angkut penumpang umum yang sah. Ketika kita berbicara tentang alat angkut penumpang yang sah, artinya diakui oleh negara, oleh pemerintah. Yang kedua, yang sah artinya berizin oleh yang memiliki otorisator. Kalau di darat, ya misalnya di darat berarti ada izin dari Dinas Perhubungan, ya, dari organisasi angkutan darat, ya. Di laut juga demikian, di udara juga demikian. Nah, jadi benar-benar alat angkut penumpang umum yang sah, ya, yang berizin, yang resmi dari pemerintah, itulah yang di-cover oleh Jasara Harja ketika mengalami risiko kecelakaan. Oke, baik Pak Cahya, ini sudah ada yang bertanya lewat WhatsApp, kita akan langsung membacakan saja dari Udin. Selamat pagi Apridio dan selamat pagi juga Jasara Harja. Selamat datang untuk Pak Cahya dulu di Semarang dan khususnya dan Jawa Tengah juga. Iya, ini sudah berapa waktu Pak Cahya di sini ya? Baru berapa bulan ya Pak?
Baru 1 bulan, Mbak. Ini genap 1 bulan Mbak tugas di Jawa Tengah ya. Baru 1 bulan ya, baik. Nah, Mas Udin bertanya ini, Pak, bagaimana dengan pengguna jalan raya? Artinya sebagai pejalan kaki, apakah juga dapat perlindungan dari Jasara Harja? Kadang-kadang kita kan tidak tahu resiko apa yang terjadi di jalan itu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Udin di Salatiga. Silakan, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Udin di Salatiga ya. Tadi satu sisi kita bicara tentang para penumpang ya yang menggunakan alat angkut penumpang umum yang sah. Kemudian juga perlindungan Jasara Harja itu diberikan kepada para pengguna jalan atau para pejalan kaki. Ya, para pejalan kaki itu ketika mengalami risiko ditabrak oleh kendaraan bermotor, maka itu dalam coverage atau dalam jaminan Jasara Harja. Kemudian para pengguna kendaraan di jalan raya, Mbak ya, ketika mengalami musibah kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih, ya, itu dijamin oleh Jasara Harja. Ya, jadi ketika terjadi tabrakan yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih, itu dalam area jaminan dari Jasara Harja. Artinya bahwa kalau misalnya kecelakaannya itu tunggal sendiri, ya itu di luar dari konteks jaminannya Jasara Harja, Mbak. Oh, jadi ada beberapa kendaraan yang terlibat di situ dalam kecelakaan tersebut ya, Pak Cahya ya? Iya. Oke, Pak Udin, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya. Jadi semua pengguna jalan termasuk juga pejalan kaki ini dapat perlindungan juga dari Jasara Harja. Jadi jangan khawatir. Tapi jangan mentang-mentang dapat perlindungan terus jalannya seenaknya, Pak. Ya, itu yang paling penting, Mbak. Ya, Iya. saya harus sampaikan bahwa ya di jalan raya dengan tingginya aktivitas itu risiko juga sangat tinggi ya. Mobilitas masyarakat yang sangat tinggi itu memunculkan risiko yang sangat tinggi. Kita juga jangan berharap bahwa karena sudah dilindungi kemudian kita harus berlaku tidak disiplin di jalan raya. Tidak. Betul. Yang paling utama adalah disiplin di jalan raya, ya. Jadi kalau ketika terjadi risiko, memang ada Jasara Harja di sana, Pak. Ya. Jadi terpenting bagaimana kita saling menjaga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahya juga bahwa resiko ini semaksimal mungkin dihindari ya Pak ya. Jadi tidak terjadi apa yang dirasakan oleh kita semua, walaupun itu di-cover oleh Jasara Harja. Baik, Apinia dan juga Anda yang ingin bergabung, silahkan saja. Anda bisa mengakses nomor WhatsApp kami di 0878 333 400 atau melalui Instagram Live yang saat ini sedang Anda simak juga siarannya. Kita ke pertanyaan berikutnya yang sudah muncul juga di WhatsApp ini, Pak. Dari Ibu Astuti. Selamat pagi, Apinia dan juga selamat pagi, Jasara Harja. Bapak kalau mau mengklaim untuk kecelakaan di jalan raya itu, apakah kita harus datang atau kalau hari gini sudah bisa menggunakan online seiring dengan pelayanan yang diberikan oleh Jasara Harja di masa pandemi? Silakan, Pak. Ya, baik Mbak. Jadi tadi saya di pembuka saya sudah sampaikan bahwa Jasara Harja adaptif dengan perubahan teknologi. Kita juga bertransformasi ya. Selain dari human capital ya, dari sumber daya Jasara Harja, di mana kapasitas dan kapabilitas pegawai itu terus kita tingkatkan. Tentunya sistem juga kita upgrade terus ya. Untuk apa? Untuk bisa mensupport kemajuan zaman saat ini. Tadi pertanyaannya sangat bagus bahwa apakah harus datang secara fisik ke kantor? Saya bisa pastikan bahwa untuk kecelakaan lalu lintas, kalau untuk mengajukan jaminan ke Jasara Harja itu tidak perlu juga ke kantor. Pertama bahwa kita sudah menyiapkan ya platform khusus Jasara Harja yaitu namanya JRQ. Ya, itu platform yang bisa membantu masyarakat ya. Platform ini sangat bermanfaat lah bagi masyarakat karena di sana ada fitur yang menarik ya, fitur untuk pemetaan jalan, bisa menunjukkan jalan. Kemudian juga ada fitur untuk mengetahui masa berlaku dari kendaraan. Maka kendaraannya itu masa bayar pajaknya sudah lewat atau belum, masa berlaku pembayaran pajaknya sampai kapan, itu juga bisa diketahui. Kemudian juga ada fitur untuk lapor kecelakaan. Jadi kalau misalnya kita temui di titik mana terjadi kecelakaan, melalui fitur itu kita bisa menyampaikan, bisa melaporkan. Nah, kami akan membantu meneruskan ke pihak kepolisian yang berwenang. Kemudian juga ada fitur untuk pengajuan santunan secara online.
Jadi kalau misalnya masyarakat itu merasa ini sangat bermanfaat, silakan untuk download aplikasi atau platform kami, JRQ namanya. Itu sangat lengkap ya. Mungkin ke depan juga kita akan kembangkan dengan co-branding lainnya untuk melengkapi fitur-fiturnya sehingga apapun ya kebutuhan dari masyarakat itu bisa kami akomodir dalam platform itu. Iya. Gitu Mbak. Jadi, untuk secara online itu, tapi yang paling penting Mbak, yang paling penting adalah ketika terjadi kecelakaan, syarat utamanya yaitu harus melaporkan ke pihak kepolisian. Kalau misalnya belum diketahui oleh pihak kepolisian, tolong dilaporkan segera ya. Selanjutnya Jasara Harja akan bertindak. Ya. Jadi ini kunci utama memang harus melaporkan ke pihak kepolisian dulu ya Pak ya, kalau terjadi kecelakaan ya. Dan ini bagus sekali, JRQ ini merupakan aplikasi terbaru dari PT Jasara Harja yang dapat membantu Anda, karena ini juga perkembangan teknologi, eranya sudah era digital semua ya Pak ya, dalam memberikan informasi dan kemudahan layanan kepada masyarakat dan yang mengalami kecelakaan alat angkutan juga. Dan yang pasti ini tadi Pak Jaya bilang ini juga bisa mengingatkan kita kapan masa berakhirnya kendaraan juga ya. Kendaraan, iya. Jadi ini early warning system juga bagus ya, kita jadi nggak agak lupa ya Pak Cahya, udah banyak kesibukan, kendaraannya banyak mungkin ya. Jadi itu ternyata aplikasi ini membantu. Baik, Pak, kita kembali lagi ada yang sudah bertanya adminnya ini melalui WhatsApp, kita buka lagi. Ada izin bertanya, apakah ada pengaruh dari pandemi terhadap santunan Jasara Harja Pak yang diserahkan kepada masyarakat? Wow, ini dari Pekalongan. Iya. Jadi kalau pengaruh pandemi terhadap santunan nggak berpengaruh Mbak, nggak berubah. Jadi kalau misalnya orang kecelakaan di masa pandemi ya santunannya sama Mbak gitu. Jadi kalau misalnya korbannya meninggal ya santunannya sama jumlahnya. Santunan luka itu kan besarnya 50 juta. Ya, santunan luka-luka itu maksimal sampai dengan 20 juta. Santunan cacat tetap itu maksimal sampai dengan 50 juta. Nah itu tidak berpengaruh nilai santunannya. Tapi kalau berbicara bahwa apakah ada hubungan, ada korelasi antara jumlah kecelakaan dan jumlah santunan yang diserahkan oleh Jasara Harja di masa pandemiknya, data kami menunjukkan bahwa sangat berpengaruh lah. Kenapa? Memang kita akui bahwa di masa pandemik ini, apalagi di awal-awal ya, mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni itu kan di awal-awal itu ya ada kepanikan di masyarakat sehingga banyak juga kebijakan yang dibuat untuk pembatasan pertemuan ya, pembatasan aktivitas dan lain-lain sehingga mobilitas masyarakat itu menjadi berkurang. Jika mobilitas masyarakat berkurang, tentunya risiko juga berkurang. Nah, kalau risiko berkurang berarti kecelakaan juga berkurang juga, Mbak. Jadi sangat ada hubungan antara jumlah kecelakaan, jumlah penyerahan santunan yang dibayarkan oleh Jasara Harja selama masa pandemi ini dengan masa-masa sebelum dari pandemi itu sangat berpengaruh, Mbak. Iya, dan ini mobilitasnya memang berbeda ya, Pak Cahya ya. Iya. Baik, ini ada 085244 sekian. Ibu saya Satya dari Semarang. Nanya, kalau laka dan luka dirawat di rumah sakit itu prosesnya bagaimana ya? Terima kasih, Satya. Ibu Satya, ya. Saya harus sampaikan Mbak Santi bahwa sampai dengan saat ini itu kurang lebih sudah 248 fasilitas kesehatan ya, rumah sakit yang kita kerjasama ya. Artinya bahwa setiap korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit tersebut, rumah sakit dimaksud, itu otomatis kita akan memberikan garansi letter atau surat jaminan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan itu tidak memikirkan lagi siapa yang pihak mana yang akan membayarkan santunannya. Sepanjang bahwa kecelakaan itu terjamin, kita akan memberikan garansi letter dan selanjutnya silakan pasien itu dirawat di rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit yang akan melakukan penagihan ke pihak kami. Oh iya. Nah, kenapa ini menjadi penting, Mbak Santi? Karena penjaminan ini harus segera kita lakukan. Artinya apa? Bahwa masyarakat yang mengalami musibah itu tidak dibebani pikirannya.
Karena kalau misalnya masih dibebani pikiran dengan pihak mana yang akan menjamin, ini bisa berpengaruh ke fatalitasnya. Ya mungkin tadinya lukanya cuman dikit, cuman karena tambah pikiran, ini bisa Psikologisnya ya Pak ya. fatalitasnya semakin meningkat lagi. Jadi untuk itulah kami merasa sangat perlu kita setiap tahun kita mencoba untuk bekerja sama dengan semua rumah sakit yang ada, dan total sudah 248. Kami harapkan terus bertambah sehingga apa? Jaringan layanan kami ini sudah melingkupi semua, dan masyarakat yang mengalami risiko itu tidak perlu dipusingkan lagi dengan masalah penjaminan biayanya. Iya. Jadi ini tinggal bagaimana proses yang ada di rumah sakit ini, karena sudah ada sinergi dengan Jasara Harja, kurang lebih ada 248 rumah sakit ya Pak ya, yang sudah bersama dengan Jasara Harja. Jadi kalau dulu soalnya kita harus ngeklaim gitu ya Pak, ada proses-proses yang dilakukan sendiri. Jadi cukup merepotkan juga, yang sakit tambah parah, yang sehat jadi tambah repot begitu ya, tapi sekarang sudah tidak begitu. Iya, jadi begini Mbak, kesempatan ini mungkin saya harus sampaikan juga kepada para pemirsa Apradio ya, dimanapun berada ya, bahwa satu saya harus sampaikan secara internal, kami punya namanya ruh pelayanan kita ya, proaktif, ramah, ikhlas, mudah, empati. Dan itu saya pastikan bahwa seluruh insan Jasara Harja itu sudah terpatri. Artinya, kalau saat ini juga saya bisa klaim bahwa Jasara Harja itu merupakan asuransi yang the best lah. Dimanapun tidak ada yang bisa pelayanannya secepat, semudah dari Jasara Harja, Mbak. Nah, tapi ini juga merupakan wujud kehadiran dari negara untuk membantu dan melayani masyarakat. Nah, itu yang kita implementasi di lapangan, bahwa sedapat mungkin, secepat mungkin, dan semudah mungkin kita melayani masyarakat. Ya. Baik, ini ada KPJR Cimahi Pak. It's true bos, mengurangi pagalitas. Wah ini ya. Jadi dari Cimahi juga monitoring Pak lewat Instagram. Ada juga Pak Heri _Rahmat 484. Bravo Jasara Harja. Terima kasih Pak Heri. Kemudian ini dari Pak Banyu di Kudus. Apabila laka di luar domisili Bapak dan korban meninggal dunia, apakah mengurus santunannya di Jasara Harja tempat kejadian atau seperti apa? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Mudah-mudahan banyak pemirsa Apradio, masyarakat Jawa Tengah yang bisa menyaksikan ya. Jadi inilah kemudahan teknologi, tawaran teknologi, perubahan, transformasi yang kita berikan, Mbak. Jadi kalau misalnya kecelakaan terjadi di wilayah Jawa Tengah, ya, sementara ahli warisnya itu berada di provinsi lain ya, misalnya di Aceh atau di Papua atau di mana sajalah di seluruh wilayah NKRI ini ya. Itu seluruh prosesnya akan kami lakukan di Jawa Tengah ya. Tapi ahli warisnya tidak perlu ke Jawa Tengah ya, tempat kejadiannya kecelakaan. Tapi kami akan langsung melimpahkan ya, by sistem ya, by digital, kami akan limpahkan ke provinsi tempat ahli warisnya itu, dan di tempat ahli warisnya itu yang akan melakukan pembayarannya atau penyerahan santunannya, Mbak. Oh, oke. Jadi masyarakat atau ahli waris tidak perlu lagi memikirkan itu. Kami akan membantu sepenuhnya di tempat kejadian kecelakaan. Ya, kami akan melimpahkan, dan dalam 1 hari, Mbak. Ya, target kami itu 2 hari, itu sudah kita harus limpahkan. Dengan akuntabilitas ya, sebagai perusahaan negara, kita harus pastikan bahwa pekerjaan kita itu dilakukan secara akuntabel, ya, GCG, ya. Jadi dengan seluruh berkas, kelengkapan berkas yang ada, kita limpahkan ke tempat domisilinya ahli waris, ya. Sangat-sangat dimudahkan lah, gitu. Jadi jangan khawatir ya Pak ya, dimanapun Anda, masyarakat Indonesia berada di wilayah Indonesia, ini tidak akan kesusahan untuk bisa mengklaim fasilitas asuransi yang ada di Jasara Harja. Baik, ini Juni Panto, selamat pagi, KPJR Rengat Riau hadir Bapak, Jasara Harja luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kita ke Rika.
Pak, saya mau tanya, apakah benar kalau mengendarai ojek online kemudian mengalami kecelakaan atau musibah, apakah tidak mendapat jaminan dari Jasara Harja? Terima kasih. Ya, kita harus melihat dulu Mbak ya, ini kasusnya seperti apa. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa semua pengguna kendaraan di jalan raya ya, maupun pejalan kaki itu dalam area perlindungan dari Jasara Harja ketika terjadi kecelakaan. Kan tetapi dari kecelakaan yang ditimbulkan itu kita akan melihat satu tadi bahwa ada kondisi exclude, tidak terjamin ya. Manakala kejadiannya itu laka tunggal atau kontrol ya, contohnya tergelincir, jatuh sendiri, nabrak pohon atau apa, itu di luar dari jaminan Jasara Harja. Tapi sepanjang bahwa kecelakaan itu melibatkan 2 kendaraan atau lebih, itu kami pastikan bahwa dijamin oleh Jasara Harja. Yang kedua, untuk kendaraan penumpang umum ya, misalnya bus ya dan lain-lain ya, itu sepanjang mengalami kecelakaan itu pasti akan dijamin oleh Jasara Harja. Kita akan melihat dulu ini posisinya sesuai dengan pertanyaan ini, ojek online ini apa ya, motor ya, motor. Nah, kalau kecelakaan melibatkan 2 kendaraan atau lebih pasti dalam jaminan Jasara Harja. Tapi kalau kecelakaan tunggal itu di luar dari jaminan Jasara Harja. Jadi dilihat kondisinya seperti apa laka itu Pak ya. Nah Pak Cahya, sebenarnya apa sih kesulitan atau hambatan yang dirasakan oleh Jasara Harja sendiri untuk memberikan kewajibannya kepada masyarakat? Apakah masih ada barrier dari pemahaman masyarakat atau syarat-syarat yang memang tidak belum komplit ya, sehingga itu tidak mendapatkan haknya masyarakat itu Pak dari Jasara Harja? Yang pertama Mbak, saya mencoba menjelaskan dari bangunan kita secara internal ya. Kemudahan yang kita berikan ya itu kita mempersiapkan dulu secara internal ya. Kita ada kolaborasi sistem ya, yang pertama dengan pihak kepolisian, dengan pihak Dukcapil, dan pihak rumah sakit ya. Itu ada integrasi sistem sehingga kalau kecelakaan itu di mana saja itu kami sudah bisa mengetahui ya. Dengan sistem aplikasi yang dimiliki oleh kepolisian, notifikasinya ada pada Jasara Harja sehingga kita bisa cepat bertindak untuk memberikan santunannya atau untuk mengurus semua persyaratannya. Begitu juga dengan Dukcapil ya, terkait dengan KTP dan NIK. Kemudian juga dengan pihak perbankan Mbak. Dengan pihak perbankan karena pembayaran kami itu sekarang kan cashless ya. Kita langsung mentransfer ke rekening dari ahli waris atau dari korban. Nah, itu bangunan dari Jasara Harja. Kemudian tadi menyangkut apakah ada kendala atau ada masalah. Tadi saya sampaikan bahwa kami perusahaan negara, tentunya akuntabilitas, ya, tata kelola perusahaan yang baik dan benar itu menjadi prioritas utama juga bagi Jasara Harja. Sehingga dibutuhkan kelengkapan atau dokumen, ya, misalnya KTP, ya, misalnya kartu keluarga. Sekali lagi itu bukan keinginan Jasara Harja, tapi kita harus memastikan bahwa masyarakat pun juga sudah memiliki ketentuan administrasi yang diharuskan oleh negara. Yang kedua, ya, ada sistem keahli warisannya. Kalau misalnya suami itu, tapi ahli warisnya yang sah adalah istrinya. Apa yang harus kita buktikan? Pembuktiannya lewat surat nikah. Nah, kan kita harus membuktikan secara akuntabel bahwa misalnya suami yang meninggal, istrinya yang berhak dapat, tapi buktinya apa? Buktinya harus ada surat nikah. Ini sebenarnya bukan kesulitan dalam pelayanan, tetapi tentunya semua orang yang menikah ya harusnya ada buku nikah. Ada ya, Pak. Walaupun mungkin nanti ada langkah-langkah, misalnya aja mungkin bukunya hilang. Tentunya dengan demikian kemudian hak untuk mendapatkan santunannya menjadi gugur, tidak juga Mbak. Harus ada langkah-langkah akuntabel yang bisa dibenarkan secara tata kelola perusahaan itu yang memungkinkan bahwa bisa menutupi kekurangan itu. Misalnya apa? Harus ada survei yang kita
lakukan kepada aparat pemerintah yang menyatakan bahwa benar kedua orang ini sudah menikah. Kemudian kita mungkin ke KUA yang menyatakan bahwa benar bahwa kedua pasangan ini sudah menikah. Nah itu kadang-kadang kendala ya, tapi kendala pun kita bisa sikapi untuk tidak menghilangkan hak untuk memperoleh santunannya, Mbak. Iya. Yang repotnya kalau ahli warisnya lebih dari 3. Iya. Yang repot itu ya, Pak. Mana ya, yang itu repot, Mbak. Harus dibutuhkan memorandum of understanding, kesepakatan bersama, Mbak. Baik, Pak Cahya, ini dari Jasa Raja ternyata tidak hanya berhenti di situ ya. Ketika tadi disampaikan Bapak, mungkin surat-surat itu ada kehilangan atau kemana, mungkin mengurus ke polisi dan lain sebagainya. Klarifikasi tetap dilakukan oleh PT Jasara Harja. Iya. Nah ini Pak, dari KPJR Cimahi memberikan masukan Pak, yang menjadi kendala masih banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan mereka enggan melapor atau kasusnya tidak ditangani oleh unit laka gitu Pak. Memang terjadi juga ya Pak seperti itu? Iya, ada memang kondisi seperti itu, Mbak. Makanya kami juga mendorong kepada masyarakat ya bahwa untuk setiap risiko kecelakaan apapun itu mohon dilaporkan ke pihak kepolisian. Kenapa? Ya. Karena kami tidak bisa bertindak kalau tidak ada laporan polisi. Aspek legalitas dari sebuah kecelakaan itu adalah laporan polisi. Ya, yang menyatakan benar tidaknya terjadi sebuah kecelakaan itu adalah laporan polisi. Makanya kita mendorong pada masyarakat, apabila mengalami musibah kecelakaan silakan lapor polisi. Karena apa? Ada hak-hak yang bisa diperoleh oleh masyarakat terkait dengan perlindungan dasar yang tadi kami sudah sampaikan. Bahwa kalau misalnya dia dirawat, Jasara Harja bisa menjamin, bisa menanggung semua biaya perawatannya itu, Mbak. Oke, baik. Jadi itu edukasi yang kita berikan kepada masyarakat. Baik. Pak Cahya, ini ada juga dari Hasbi.0786. Untuk WNA yang kecelakaan di NKRI, apakah bisa juga mendapatkan santunan dari Jasara Harja, Pak? Warga negara asing ya? Ya. Ini kejadiannya di mana nih, Mbak? Misalnya mungkin ini Pak, ini sedang bertanya, kalau misalnya WNA kecelakaan di sini, apakah juga mendapatkan santunan Jasara Harja begitu? Jadi ini perlindungan, Mbak ya. Perlindungan ini kan, mari kita melihat lagi kembali ke undang-undang yang dianut oleh Jasara Harja ya. Ya. Bahwa seluruh masyarakat itu yang menggunakan jalan raya, yang menggunakan alat angkut penumpang umum, itu semua kan dalam coverage dari Jasara Harja, Mbak. Ya, jadi kita tidak melihat dari mana ya, di lintas batas sana pun ya, di beberapa pos lintas batas pun itu juga ada pemberlakuan juga premi untuk masuk, misalnya di Kalimantan Barat, di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, Kalimantan Barat itu ada pos lintas batas. Jadi kalau misalnya ada yang masuk ke wilayah kita kemudian terjadi musibah kecelakaan, nah itu tetap tercover oleh Jasara Harja. Gitu. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya dari 08122 sekian-sekian, izin bertanya lagi Bapak, untuk kecelakaan lalu lintas tabrak lari apakah bisa dijamin juga oleh Jasara Harja? Dari Yogyakarta. Oke, Pak. Ini ditabrak apa dulu nih? Kita harus pastikan dulu, Mbak. Artinya ditabrak apa nih, Mbak? Kalau ditabrak sama pas ada sapi yang lewat juga. Jadi tadi pada prinsipnya kan ini berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor ya. Jadi kalau misalnya ditabrak oleh kendaraan bermotor, kita harus buktikan lagi apakah benar dia ditabrak oleh kendaraan bermotor kan, gitu. Diperlukan survei. Yang menyatakan itu lagi-lagi kan bukan Jasara Harja tapi dari pihak kepolisian kan, laporan polisi akan diterbitkan untuk memastikan bahwa benar korban ini ditabrak. Ditabrak oleh apa? Kalau ditabrak oleh hewan yang pas lewat ya di luar dari jaminan Jasara Harja, tapi kalau ditabrak oleh kendaraan bermotor ada saksinya, bisa dibuktikan,
di state dalam laporan polisi, nah itu Ya, kita berhak gitu Pak. baik. Nah, syaratnya memang harus dari pihak kepolisian mengetahui ya Pak ya di unit pelaka itu tadi. Dari Ivansi yang Pak, kalau untuk mengklaim jaminan kecelakaan itu syaratnya apa saja ya Pak? Mungkin baru bergabung. Syaratnya mudah Mbak. Syaratnya mudah sekali. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk korban yang mengalami kecelakaan, begitu lapor polisi, polisi akan mencatat itu di aplikasi pihak kepolisian, itu sudah ada notifnya di kita. Kemudian dengan sendirinya laporan polisi akan terbit. Ya, kalau untuk mengklaim ke Jasara Harja, ya gampang, harus ada KTP-nya, ada kartu keluarganya. Kalau korban meninggal ya dibuktikan sudah ada surat nikahnya, ya, untuk kita ketahui ahli waris yang sahnya. Ya. Kemudian kalau ke rumah sakit, ya udah nggak repot lagi karena begitu kita terbitkan garansi letter ke rumah sakit, nanti rumah sakit yang akan menagih ke Jasara Harja. Oke. Jadi sudah dimudahkan sekali ya Pak ya. Dimudahkan tanpa mengabaikan ini Mbak ya, tanpa mengabaikan akuntabilitasnya ya. Artinya bahwa persyaratan tetap harus dipenuhi, tapi kami memberikan kemudahan juga untuk pengurusannya. Jadi ya insan Jasara Harja pun juga membantu untuk melakukan pengurusan gitu. Ya, baik Pak. Pertanyaan Santi ini Pak, kalau kita sudah ikut BPJS Kesehatan, kemudian apakah ini bisa ada kombinasi antara hak kita di BPJS Kesehatan juga dengan Jasara Harja yang juga memiliki kewajiban menyantunin kita yang kecelakaan di jalan raya? Baik, makasih Mbak. Mbak Santi, bahwa pertama kita harus sampaikan juga ke masyarakat bahwa pertama kita melihat bahwa prinsip asuransi ya, prinsip asuransi itu kan indemnity ya, ganti rugi. Ya. Bukan ganti untung ya, ganti rugi. Artinya bahwa ya, misalnya bahwa masyarakat itu sudah memiliki asuransi yang lain selain Jasara Harja. Ya. Kalau tadi terkait dengan BPJS, kita punya perjanjian kerjasama dengan BPJS, ya, bahwa kita itu adalah penjamin pertama. Jadi semua korban kecelakaan itu akan di-cover oleh Jasara Harja sampai dengan batas maksimal yaitu 20 juta. Nah, di atas dari 20 juta itu otomatis akan di-take over oleh BPJS sepanjang korbannya itu merupakan peserta dari BPJS. Ya. Begitu juga pemberlakuan ke asuransi lain, Mbak. Artinya bahwa kalau misalnya sudah dijamin oleh Jasara Harja, tentunya korban tidak bisa dijamin lagi ke tempat lain. Ya. Sepanjang bahwa sudah belum maksimal ya yang di-cover oleh Jasara Harja. Nah, kalau misalnya di atas dari maksimal yang di-cover oleh Jasara Harja, silakan bisa di-cover oleh asuransi lain. Jadi kalau misalnya baru 10 juta, ya kemudian dia nggak bisa lagi jamin ke tempat lain 10 juta, nggak bisa. Karena prinsipnya tetap adalah ganti rugi. Sejumlah berapa yang dikeluarkan, itulah yang akan diganti oleh pihak asuransi. Nah ini mungkin bisa ya Pak terjadi kan kadang-kadang karena ada keterbatasan jaminan yang diberikan, tadi ada platformnya maksimal 20 juta, yang masih belum sembuh kan juga bingung ya Pak kalau kita aduh gimana nih ongkos dari mana lagi. Nah kalau kita ikut BPJS Kesehatan ini bisa diteruskan ya Pak ya untuk ke sana ya? Bisa diteruskan, ya otomatis Pak bisa diteruskan. Pentingnya seperti itu. Pak Cahya, ya. Sebetulnya angka kecelakaan yang terjadi saat ini itu di usia berapa ya Pak agar menjadi perhatian juga di usia-usia segitu naik atau berada di jalan raya harus menggunakan psikologis yang lebih sehat lagi gitu Pak? Iya, jadi memang ini merupakan tanggung jawab kita bersama Mbak ya, bahwa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu juga prioritas kami, tapi marilah itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena kalau misalnya kita melihat bahwa tingkat kecelakaan itu menimpa pada usia-usia produktif ya, antara 15 sampai 55 tahun, itu kan tentunya menjadi keprihatinan. Makanya kami selalu memberikan edukasi ya kepada setiap level pendidikan ya, mulai SMP, SMA, perguruan tinggi ya, kelompok-kelompok masyarakat. Kami selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian, dengan
pihak lainnya untuk bersama-sama kita memberikan edukasi tentang pentingnya kita tertib berlalu lintas. Karena apa? Bahwa kecelakaan itu terjadi karena biasanya ada pelanggaran, Mbak. Jadi makanya kita berusaha memberikan edukasi supaya jangan sampai tidak tertib di jalan raya. Karena apa? Karena ada risiko yang selalu mengintai kita. Kita tidak berharap bahwa di usia produktif akhirnya harus mengalami musibah dan berdampak yang fatal. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, program khusus juga dari Jasara Harja untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, Mbak. Baik, Pak Cahya, rasanya kita ngobrol baru saja mulai 5 menit yang lalu. Rasanya ya Pak ya, ternyata sudah harus di-cut oleh tim redaksi, katanya sudah selesai Bu, gitu. Oh gitu ya, waduh. Saya juga rasanya belum menatap Mbak Santi secara benar nih Mbak, karena belum banyak pertanyaan. Selalu banyak pertanyaan ya Pak Cahya ya. Baik Pak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Pak dalam akhir perbincangan kita hari ini Pak? Silakan Pak. Yang menjadi penting adalah marilah kita bertanggung jawab bersama bahwa disiplin berlalu lintas di jalan raya itu merupakan hal utama. Marilah kita bersama-sama untuk menghindari terjadinya risiko kecelakaan. Ya, itu yang paling utama. Ya, kemudian ketika kita jalan, ya pastikan bahwa kondisi kendaraan kita itu dalam siap dan layak jalan lah. Ya, semua peralatannya kita harus pastikan bahwa dalam kondisi baik ya. Kemudian rambu-rambu di jalan kita harus perhatikan, kita harus menghormati sesama pengguna jalan raya sehingga kita saling menjaga untuk terhindar dari risiko kecelakaan. Kemudian yang berikut lagi yang penting bahwa di masa pandemi ini kami juga berharap ya, kami juga selalu mengkampanyekan kepada masyarakat, marilah kita bersama untuk tertib pada protokol kesehatan yang ada supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Itu mungkin yang paling utama bagi masyarakat. Kemudian tadi ada pertanyaan, saya juga harus menyimpulkan bahwa apabila terjadi kecelakaan, silakan lapor ke pihak kepolisian. Selanjutnya kami pastikan bahwa Jasara Harja yang akan bertindak secara maksimal untuk melayani masyarakat. Demikian Mbak Santi. Dan jangan lupa ya, download aplikasi JR-ku. Di situ akan mengetahui Tolong diulas terus ya Mbak ya. Baik Pak Cahya, terima kasih banyak untuk waktunya. Sukses selalu. Terima kasih Mbak. Pak. Iya. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu Mbak ya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Cahya Julami. Beliau adalah Kepala dari PT Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah. Saya Santi Rosalia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat siang, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.